Ya, rekan-rekan semuanya, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang membangun ide kreatif dalam mata kuliah Innovation and Entrepreneurship. Jadi, capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini bahwa semua yang ada dalam kelas ini harus bisa menjelaskan letak strategis paten pada Global Competitiveness Index, dan yang kedua fungsi paten atau letak strategis paten dalam Technopreneur. Ya, di sini kan kita pelajari tentang definisi dan juga wawasannya. Yang kedua, capaian pembelajarannya adalah kita semua akan mendiskusikan dan semuanya dalam kelas ini harus bisa menjelaskan syarat dan strategi temuan riset yang patentable, yang berpotensi menghasilkan sebuah paten. Maka di dalamnya kita akan review tentang aktivitas riset, tujuan dan luarannya. Yang kedua, syarat temuan yang bisa dipatenkan. Yang ketiga, berawal dari masalah dan pemikiran yang nanti akan menghasilkan teknologi yang patentable. Lalu kita juga akan belajar dari alam, bagaimana potensi-potensi yang tersedia di dalam alam ini, dan kita akan mengembangkan sebagai sebuah teknologi menjadi sebuah teknologi yang bisa menghasilkan paten. Lalu yang berikutnya adalah kita akan memformulasikan konsep ke dalam rancangan penelitian tugas akhir, penelitian dalam rangka PKM, program kreativitas mahasiswa, atau penelitian kompetitif lainnya yang memungkinkan itu bisa diambil oleh mahasiswa. Yang pertama, ini adalah contoh produk-produk inovasi yang mungkin kita hasilkan dari perguruan tinggi kita, dan ini adalah sudah berhasil dipatenkan. Pertama, ini adalah contoh sebuah kopling untuk bahan bakar. Yang kedua, ini adalah mixer bahan bakar. Yang ketiga, ini adalah mixer bahan bakar yang sudah disempurnakan. Lalu ini adalah metode atau sistem refrigerasi setengah siklus. Kemudian ini adalah metode untuk memanen efek pendinginan. Ini peralatan untuk bengkel. Ini sistem kontrol elektronik. Ini mesin penetas telur semi otomatis. Ini alat untuk membantu kerja mekanik. Kemudian di sini ada sistem kontrol juga. Ini adalah hospital bed, ya, teman-teman yang nanti bekerja sama dengan mahasiswa di ilmu keperawatan misalnya. Dan ini adalah alat-alat tepat guna yang bisa kita kontribusikan ke industri atau ke UMKM. Baik, kita akan mulai diskusinya dengan apa sih letak strategis kekayaan intelektual, terutama paten dan kontribusi perguruan tinggi. Kalau kita lihat posisi kekayaan intelektual dalam Global Competitiveness Index atau GCI atau daya saing, indeks daya saing bangsa, maka penelitian dan inovasi itu menjadi salah satu kriteria sebagai key for innovation driven economies. Jadi kalau kita lihat struktur daya saing, indeks daya saing bangsa, itu ternyata di sini ada yang disebut dengan inovasi. Maka apa toh yang mempengaruhi iklim inovasi di Indonesia yang itu akan mempengaruhi daya saing bangsa kita? Itu pertama adalah kualitas lembaga riset ilmiah. Ya, kalau di perguruan tinggi ya berarti LPPM, kalau di industri ya berarti adalah lembaga-lembaga riset industri. Yang kedua, pembiayaan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan. Ini juga akan dinilai. Itulah mengapa sekarang ada yang namanya matching fund, ya, ada penelitian kerjasama antara perguruan tinggi dan industri, riset-riset kerjasama yang melibatkan mahasiswa antara perguruan tinggi dan industri itu karena salah satu unsur penilaian pembiayaan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan itu masuk dalam kriteria penilaian inovasi dalam daya saing bangsa, indeks daya saing bangsa. Lalu yang ketiga, kolaborasi penelitian antara universitas dan industri. Sudah saatnya sekarang mahasiswa, dosen, dan kita semua itu kalau riset harus mengambil masalah-masalah di industri, kemudian kita kembangkan di institusi kita, lalu dikembalikan lagi ke mereka. Industri itu bisa industri besar, industri menengah, industri kecil, bahkan industri skala rumah tangga pun tidak masalah, tetapi bagaimana kolaborasi penelitian universitas industri yang ini akan menambahkan kualitas produksi mereka itu menjadi salah satu key performance. Lalu pengadaan produk teknologi canggih oleh pemerintah, ketersediaan ilmuwan dan insinyur juga dinilai, paten yang dimanfaatkan oleh industri ini dinilai, ya.
Jadi kalau mahasiswa, kita semua kaum akademisi menghasilkan paten dan patennya itu bisa dimanfaatkan oleh industri, maka itu sudah berkontribusi bahwa kita sudah berkontribusi pada peningkatan indeks daya saing bangsa. Lalu perlindungan kekayaan intelektual termasuk paten, hak cipta, desain industri, dan lain sebagainya, dan kapasitas untuk inovasi. Ini mengapa kita harus belajar tentang inovasi, kita harus belajar tentang perlindungan kekayaan intelektual kita sebelum itu dikomersialisasikan atau dihilirisasikan, karena ini memiliki hubungan yang langsung terhadap penelitian indeks daya saing bangsa. Dan mahasiswa, kita semua sebagai akademisi ini adalah aktor-aktor dari inovasi di perguruan tinggi dan industri, kerjasama dengan industri, yang pada akhirnya kita harus menghasilkan sebuah produk yang itu bisa meningkatkan daya saing bangsa kita. Itu yang pertama, bagaimana posisi kekayaan intelektual termasuk paten dalam peningkatan indeks daya saing global bangsa kita. Yang kedua adalah bahwa inovasi kekayaan intelektual itu akan ada hubungannya dengan yang disebut dengan technopreneur. Apa itu? Kalau kita lihat the term of technopreneur, itu berarti ada teknologi plus entrepreneur. Technopreneur artinya teknologi, di dalamnya ada istilah teknologi dan juga entrepreneur. Maka teknologi itu penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam industri atau masyarakat. Sedangkan entrepreneur adalah seorang yang mengelola dan menjalankan bisnis, mengambil risiko keuangan yang lebih besar dari sebagian orang pada umumnya. Seorang entrepreneur itu memang dia pada bagian tertentu itu mengambil risiko keuangan yang lebih besar daripada orang-orang yang bekerja di industri. Kalau bekerja, mereka akan menukarkan intelektual mereka atau tenaga atau keterampilan mereka di industri dan mendapatkan upah. Risiko keuangannya kecil, sedangkan seorang entrepreneur itu menjalankan usaha yang itu ada modal, ada risiko tinggi di keuangan. Apalagi di sini adalah technopreneur, yang entrepreneur yang menjalankan usahanya berkaitan dengan hasil karsa cipta teknologi. Maka yang disebut dengan technopreneur adalah seseorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi terkini untuk dioptimalkan sebagai dasar pengembangan bisnis. Dalam bahasa yang lebih sederhana, bahwa technopreneur itu adalah seseorang yang mengelola bisnis berbasis teknologi. Maka di dalam pemikiran seorang technopreneur itu adalah antara teknologi entrepreneur, persaingan dalam pengembangan dan penemuan teknologi menjadi sebuah pertimbangan dan juga nanti ada resikonya. Oleh karenanya kita belajar tentang inovasi dan juga entrepreneurship ini dalam berbagai sudut pandang. Nanti akan kita bicara dengan teknologinya, kemudian kesiapan teknologinya, kemudian bagaimana menghasilkan teknologi, melindungi karya cipta teknologinya, sampai dengan bagaimana kita membuat sebuah desain atau dokumen bisnis plan atau perencanaan bisnis. Baik. Nah, contohnya begini. Kalau seseorang technopreneur itu kan menghasilkan sesuatu dan juga diharapkan nanti bisa menghasilkan nilai ekonomi. Nah, ini ada dua contoh. Orang berpikir untuk membuat kotak sampah, untuk membakar sampah itu juga sebuah temuan. Tapi ini tidak bisa dikomersialisasikan. Sedangkan yang di sebelah kanan, dia akan menghasilkan sebuah troli yang dipergunakan di mal-mal atau di supermarket, dikendalikan oleh robot, dan nanti orang yang belanja itu tinggal menggunakan remote-nya saja, atau bahkan nanti remote-nya itu bisa dikendalikan dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh orang yang berbelanja itu, belok kanan, belok kiri, menuju ke ke counter-counter pakaian atau ke counter yang lain. Maka term of entrepreneur adalah seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur, mampu menghadirkan produk rekayasa teknologi bukan saja bermanfaat bagi masyarakat, namun diterima pasar sebagai lahan bisnis. Kalau ini kita menghasilkan sampah untuk pembakaran sampah, ya memang dia produk rekayasa, tetapi tidak menghasilkan atau tidak bisa digunakan sebagai lahan untuk bisnis teknologi. Sedangkan yang sebelah kanan, contoh dari troli ini adalah
menghasilkan rekayasa, dan secara otomatis ini juga bisa dikomersialisasikan sebagai produk yang diterima pasar dan menghasilkan nilai ekonomi. Maka yang disebut dengan positive commercialization adalah ini begini, ada 4 kriteria ini. Manfaatnya ya, manfaat dari komersialisasi produk litbang di perguruan tinggi, baik itu mahasiswa maupun dosen atau kerjasama di antara mereka untuk menghasilkan invensi. Maka invensi atau temuan itu menciptakan solusi untuk masalah masyarakat atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seorang mahasiswa pada saat kuliah atau setelah lulus yang sanggup untuk menghasilkan sebuah karya teknologi yang itu bisa menyelesaikan masalah masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, itu adalah seorang inventor, penghasil teknologi. Lalu ternyata temuan itu, invensi itu menciptakan lapangan kerja baru. Kalau misalnya mahasiswa berhasil menghasilkan sebuah produk teknologi, apapun itu, dari tingkat yang kecil sampai dengan yang rumit, kemudian itu bisa diproduksi, startup produksi, maka itu menciptakan lapangan kerja baru setidaknya untuk dirinya sendiri. Ya, tidak perlu kita melamar kerja, cukup kita meramu pengetahuan kita pada saat kita kuliah, kemudian menghasilkan satu produk teknologi dan itu bisa digunakan atau dipasarkan. Yang berikutnya adalah bahwa invensi menghasilkan manfaat bagi penemu, bisnis, dan pengguna. Kalau kita berhasil menemukan satu teknologi tertentu, maka ini akan menghasilkan satu manfaat bagi penemunya berupa penciptaan lapangan kerja setidaknya bagi diri sendiri, kemudian bisa bisnis, ya, maka di situ akan melibatkan banyak orang dari sisi produksi, manajemen, penjualan, dan juga bagi penggunanya. Teknologi yang bagus adalah yang memberikan kemanfaatan baru bagi penggunanya atau menyederhanakan dari orang-orang yang menggunakan pada periode sebelumnya. Mungkin sebelumnya sudah ada teknologi, tetapi itu rumit digunakan. Hasil kita menginovasi akan menyederhanakan. Itu juga merupakan salah satu pencirian teknologi yang baik. Yang keempat, invensi dan bisnis itu menghasilkan pajak ya, untuk negara. Kalau misalnya kita berhasil membuat produk yang dipasarkan, maka setiap transaksi dari produk itu akan menghasilkan pajak bagi negara. Atau setidaknya meningkatkan fasilitas umum. Contohnya misalnya nanti setiap mahasiswa atau lulusan kita secara berkelompok membangun sebuah startup produksi tertentu misalnya atau industri kecil, maka akan ada misalnya CSR ya, ada dana untuk keperluan umum yang itu bisa digunakan untuk peningkatan fasilitas-fasilitas umum yang berkaitan dengan yang kita produksi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara menghasilkan sebuah temuan yang inovasi itu, yang inovatif itu. Urutannya adalah sebuah inovasi itu selalu dihasilkan dari sebuah riset yang baik. Maka yang disebut riset itu adalah mencari kembali. Upaya kita dalam sebuah mencari kembali teknologi untuk menghasilkan sebuah kemanfaatan baru atau menjelaskan fenomena baru di dalam teknologi itu yang nanti adalah tujuannya adalah untuk menemukan. Nah, apa yang ditemukan adalah sebuah kemanfaatan baru atau kemudahan cara-cara penggunaan baru dan sebagainya, atau bahkan benar-benar sebuah teknologi baru. Lalu hasilnya adalah temuan baru. Maka temuan baru itu disebut dengan invensi. Tetapi itu belum merupakan produk inovasi. Kapan akan menjadi produk inovasi? Setelah invensi itu bisa dikomersialisasikan. Jadi yang disebut inovasi adalah invensi, temuan riset, plus komersialisasinya, dipasarkan atau dimasyarakatkan. Maka kalau kita sudah bisa menghasilkan temuan riset dalam skala apapun, dan itu bisa memberikan added value atau nilai tambah bagi teknologi itu, dan itu bisa kita pasarkan, maka di situ iklim inovasi di perguruan tinggi sudah jalan, atau di industri setelah lulus, mahasiswa setelah lulus kemudian bisa meneruskan budaya-budaya baik akademik itu dengan cara menghasilkan temuan-temuan baru di teknologi yang kita geluti dan itu bisa ke inovasinya. Berikutnya lagi,
syarat temuan yang bisa dipatenkan. Ya. Jadi sebuah temuan teknologi sebelum dipasarkan itu harus dipatenkan dulu. Maka syarat yang pertama bahwa teknologi atau cara-cara baru dalam sebuah teknologi atau menghasilkan teknologi itu harus bersifat novel. Novel itu artinya baru, ada aspek kebaruan dari teknologi yang kita kembangkan. Yang kedua, mengandung langkah invensi. Yang disebut penemuan itu adalah penemuan dari olah cipta kita, pemikiran kita untuk menghasilkan produk baru, bukan menemukan sesuatu di jalan atau apapun, bukan itu. Tapi inventing, bukan discovering ya. Inventing itu langkah menemukan. Misalnya kita lihat sederhana saja. Ada sekelompok orang-orang yang mipil jagung begini kesulitan, lalu kita berpikir bagaimana kalau dibuatkan alatnya. Maka berpikir untuk menghasilkan alat pemipil jagung itu adalah sebuah inovasi berpikir. Lalu contohnya adalah di sini ada sandal misalnya. Sandal ya begitu saja, tetapi dari sisi kesehatan itu dibutuhkan sebuah, kalau kaki kita itu dipijiti begitu, maka diduga dan dibuktikan secara ilmiah itu bisa melancarkan peredaran darah. Maka sebagian orang akan berpikir bagaimana membuat sandal seperti ini. Nah, ini disebut produk invensi. Kalau sudah sampai pasar berarti itu produk inovasi. Akan menghasilkan nilai tambah secara ekonomi bagi penemunya. Baik. Jadi syarat yang ketiga adalah dapat dimanfaatkan atau dapat diindustrikan. Nah, contohnya berawal dari masalah dan pemikiran kita. Misalnya, kita main ke bengkel dan lihat ada mekanik-mekanik yang kesulitan melepas seal tabung shock breaker misalnya, shock breaker ini atau shock absorber. Apa yang kita pikirkan ketika kita bisa melihat kondisi pekerjaan seperti ini? Maka pemikiran kita dari melihat situasi di lapangan sampai kemudian kita ke kampus dan mendesain sebuah alat dan jadi desainnya, kemudian didaftarkan paten, itu sudah merupakan produk invensi. Lalu kita juga bisa melihat misalnya ada berapa ribu panci yang terbakar setiap hari gitu misalnya karena lupa ketika kita memasak air dan lupa. Nah, kita harus punya pemikiran apa yang bisa kita kontribusikan ketika melihat masalah itu supaya tidak terjadi lagi. Kan ini jadi pemborosan gas, kemudian merusak peralatan dapur, perabot dapur dan bisa menyebabkan kebakaran. Yang berikutnya misalnya ini, anak kecil itu kan sulit untuk gosok gigi ya, nggak bisa. Sedangkan kalau diberikan gagang begini juga dia belum bisa menggunakan. Nah, ternyata ada sebagian orang yang berpikir bagaimana menciptakan inovasi di dalam sikat gigi anak-anak kecil, ternyata dimasukkan ke dalam jari anaknya atau ibunya sehingga dia bisa melakukan gosok gigi. Ini juga sebuah produk inovasi. Kita juga misalnya bisa melihat bagaimana ketika spanner di sepeda motor ini ternyata dia rusaknya itu karena korosi, sehingga pada saat disetel seperti itu dia tidak bisa karena korosinya. Kita berpikir bagaimana menghasilkan sebuah spanner yang tahan terhadap korosi, padahal itu letaknya adalah rawan terkena air. Lalu ketika di sini ada bagaimana memindahkan barang dengan bobot besar di satu industri supaya menghemat energi, tidak mengganggu fasilitas yang lain, itu juga merupakan cara-cara kita berpikir yang berawal pada masalah-masalah real. Yang berikutnya tentu terkait virus ya, bagaimana kita tangani itu, kemudian menghasilkan produk hand sanitizer, kemudian menghasilkan produk-produk seperti bilik desinfektan, tetapi kita bisa melakukan kritisi terhadap produk yang ada, oh ternyata ini kekurangan ini. Nah, setelah kita kritisi, kemudian kita berikan solusi dan itu merupakan produk baru, maka disitulah adalah invensi. Atau kita bisa lihat pekerja-pekerja sawit yang bekerja dengan alat seadanya, lalu kita pikirkan bagaimana itu adalah menjadi ada sentuhan teknologi untuk mempermudah cara kerja mereka. Kita juga bisa belajar dari alam, ya, misalnya mengapa
air di dalam daun talas itu dia tidak bisa menempel, tetapi begitu kena air akan hilang. Nah, kalau kita bisa berpikir cat mobil atau lapisan cat mobil itu yang lapisannya menyerupai dengan lapisan daun talas, mobil itu ketika basah dia akan segera bersih dan kering, tidak ada kotoran-kotoran yang menempel di dalam cat mobilnya itu, atau di mantol atau dimanapun. Nah, kita bisa belajar dari alam dengan cara seperti ini. Yang kedua, jari kita misalnya kena pisau, ya, itu kok juga dibiarkan begitu saja. Dia akan menempel kembali dan rapat dan pulih kembali. Berarti antara yang terbelah itu dia ada sisi satu dan sisi yang lainnya, itu dia akan saling menghubungkan. Nah, ada apa fenomena itu? Kalau kita berpikir, kalau begitu misalnya cat mobil itu tergores, kalau catnya dibuat dari material aktif, maka cukup diberikan gaya tertentu, bisa panas, bisa magnet, bisa tekanan, bisa apapun. Yang itu ketika diberikan gaya, dia akan, material aktifnya itu akan mencari potongan yang tergores itu, kemudian dia akan menempel kembali dan pulih kembali. Yang ketiga, kita bisa berpikir misalnya ini, kok katak itu dia bisa melompat jauh lebih panjang daripada ukuran kakinya gitu. Sedangkan manusia kok tidak bisa, atau hewan lain tidak bisa. Ada apa? Ada struktur seperti apa yang ada di kaki katak itu sehingga katak itu kok bisa melompat jauh lebih panjang, ya mungkin 10 kali atau 20 kali atau 30 kali lipat dari panjang tubuhnya. Ada gaya apa yang bisa yang terjadi pada kaki katak itu? Nah, kalau kita kemudian berimajinasi, oh kalau gitu misalnya sol sepatu atau alas sepatu kita itu bisa diberikan struktur nano spring misalnya, maka kita lari atau jalan-jalan itu sebenarnya bisa sangat ringan, karena pada saat kita berikan tubuh kita membebani daripada sepatu, alas sepatu itu, dia akan memberikan gaya dorong tertentu, sehingga ketika pelari atau kita menggunakan nano spring yang dipasangkan pada alas sepatu itu akan menghasilkan membantu kita dalam berlari. Nah, ini juga sebagai contoh yang kita bisa manfaatkan suasana atau fenomena di alam itu untuk belajar. Misalnya yang berikutnya adalah ikan asin. Mengapa ikan asin itu tidak pernah atau tidak busuk atau lama busuknya? Padahal di situ hanya digarami saja. Nah, kita bisa berpikir, oh kalau begitu kita bisa membuat filter AC di dalam mobil, ya, yang di dalamnya atau di dalam filter AC-nya itu diberikan ekstrak garam. Tentu tidak dalam bentuk garam yang ditempelkan, tetapi dia merupakan ekstrak garam. Bisa saja misalnya produk filter itu direndam dalam cairan garam tertentu atau menggunakan metode lain yang kita pikirkan supaya itu bisa menempel di situ. Maka kuman atau udara, kuman yang menempel di udara yang melintasi filter AC itu dia akan mati kumannya. Maka kita bisa membuat filter AC mobil yang bersih, yang bisa membersihkan udara yang masuk ke dalam mobil itu. Nah, ini adalah contoh kita menginovasi produk berbasis sesuatu yang kita lihat di alam. Berikutnya lagi adalah laba-laba. Mengapa jaring laba-laba itu dibuat seperti itu, sehingga ketika ada tabrakan dari hewan lain masuk ke dalam itu, dia akan tertangkap, dan tidak rusak. Nah, ini juga teman-teman yang misalnya belajar di teknik mesin pertahanan bisa menggunakan fenomena yang ada di dalam jaring laba-laba itu untuk menciptakan rumpi tahan peluru misalnya, dari material-material yang dia bisa menyerap energi dari yang dilepaskan oleh peluru itu, kemudian akan diserap dan disebarkan ke material-material yang ada di dalam rumpi anti peluru tersebut. Yang berikutnya ya tentu ini masalah sekarang adalah misalnya isu virus. Nah, lalu kita lihat virusnya seperti apa, dia bisa dinetralisir dengan apa. Ini adalah invensi. Ide apa yang bisa kita bangun dari fenomena alam itu? Nah, setelah ada ide, maka harus dilakukan sebuah riset terstruktur sesuai dengan sistem penjaminan mutu penelitian. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Bagi mahasiswa ya tentu bisa melalui PKM misalnya, bisa penelitian ilmiah, bisa karya cipta, apapun. Setelah kita punya gagasan, ditulis. Lalu apa yang sudah ada itu di dalam studi pustaka, lalu apa kebaruan gagasan kita itu dituliskan di situ, seperti yang kita praktekkan pada tugas-tugas yang kemarin. Setelah itu direncanakan, dilaksanakan, dilaporkan, dan ada tindak lanjutnya.
tindak lanjutnya itu bisa berupa pengurusan paten, bisa publikasi ilmiah. Ketika dia sudah menghasilkan paten, maka bisa ditindaklanjuti dengan produksi pada skala kecil, kemudian riset ke pasar, kurangnya ini ditambahkan lagi, lalu siap dikomersialisasikan. Nah, itu sebenarnya inti dari mahasiswa modern. Kita melihat fenomena di alam, kemudian atau di industri atau di masyarakat, kemudian kita kaji kembali ke perguruan tinggi. Setelah itu kita bisa kembalikan lagi ke masyarakat. Nah, sekarang caranya adalah ketika kita sudah mengenali masalah itu, kemudian kita bangun konsep berpikir. Bagaimana kita memformulasikan konsep penyelesaian masalahnya. Maka setelah ada ide gagasan, kita mencari di database paten. Ya, ini yang bisa diakses, misalnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kita bisa praktek di sana mencari paten yang sudah ada terkait yang kita inginkan, atau di EPO, ya, atau di Upstol, atau di WIPO, atau di Google Paten. Semuanya adalah situs-situs paten yang bisa kita gunakan untuk pencarian apakah ide yang kita gagas itu sudah diklaim orang atau belum. Kalau sudah, maka berarti sudah tidak patentable. Tetapi ini sudah diklaim, tapi ini ada yang kurang. Nah, kekurangannya itu kita tutup, maka kita juga sudah menciptakan sebuah kebaruan baru. Contohnya ini adalah di PDKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. Ketika saya ketik di sini sistem refrigerasi misalnya, akan diberikan sistem refrigerasi, alat refrigerasi, peralatan refrigerasi. Lalu kita klik di situ. Oh, ini seperti apa yang kurang. Maka melengkapi yang kurang itu adalah kontribusi kita dalam menghadirkan sebuah novelty. Maka pada saat kita merancang proposal penelitian, baik itu untuk PKM atau untuk tugas akhir atau olimpiade keilmuan yang lain, bisa dilihat di bagian pendahuluannya itu, kalau dia penelitiannya itu berpotensi menghasilkan paten, biasanya dicirikan dengan mereview paten-paten yang sudah ada, lalu kekurangannya apa, dan yang sekarang kita tawarkan itu apa. Walaupun rancangan penelitiannya itu bagus, tetapi tidak melakukan kritisi terhadap teknologi yang ada atau paten-paten yang ada, maka biasanya luaran paten itu akan sulit untuk dipenuhi ketika itu di akhir kegiatan risetnya. Tetapi kalau di awal kita melakukan riset di program-program kreativitas maupun tugas akhir, ketika di bagian pendahuluannya itu kita sudah bisa menyajikan kritisi terhadap paten-paten yang ada, biasanya kita lebih mudah untuk menghasilkan paten itu karena kita tahu yang namanya prior art-nya atau teknologi yang sebelumnya seperti apa dan yang kita gagas sekarang seperti apa. Ini contohnya bagaimana menyelesaikan konsep secara ilmiah. Gagasannya kita dapat, kritisinya kita peroleh, ya, apresiasi dan kritisi terhadap produk yang ada, lalu kita tuliskan dalam sebuah proposal riset, baik itu untuk PKM maupun untuk tugas akhir. Maka kalau misalnya tugas akhir itu nanti menghasilkan satu produk, pilihannya bisa dua, menghasilkan sebuah artikel ilmiah, nanti di masa yang akan mendatang akan mendapatkan sitasi, itu disebut outcome dari sebuah publikasi. Lalu tugas akhir yang berpotensi paten, rekayasa teknologi itu juga bisa menghasilkan paten, maka produknya itu bisa ditindaklanjuti dengan bisnis setelah lulus. Jadi menarik kan, kita akan mendiskusikan selama kita menjadi mahasiswa, kita berpikir tentang inovasi teknologi, maka bisa menghasilkan sitasi kalau itu publikasi dan menghasilkan bisnis kalau itu dipatenkan dan diindustrikan. Maka ketika menjadi bisnis dan itu menghasilkan nilai ekonomi, ya benar bahwa kita sedang berkontribusi terhadap pengembangan bangsa ini sehingga indeks daya saing bangsa kita itu meningkat karena bisnis-bisnis yang ada itu berbasis teknologi. Ya itu hasil luaran dari perguruan tinggi seperti kita sekarang.